pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Buka hidupku, kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita. Kita mau bersyukur sebab karena kematian Tuhan Yesus, kita dapat menikmati setiap anugerah Tuhan. Kita dapat menikmati setiap pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Sebab Ia telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kita mau katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi
seperti. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia telah membuktikan kasih-Nya kepadaku. Terbukti ketika Dia serahkan anak, kasih yang mau berkorban bagi setiap kami. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ada kasih seperti kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih yang mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari angkat tangan sembah Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu kami sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Mari bersyukur karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, kami sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu kepada kami. Kau mengorbankan diri-Mu, gantikan kami. Tebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya.
kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Engkau yang layak terima pujian sembah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti-Mu, terlalu indah bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kita mau pujikan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu. Pujian dari setiap hati kami Bapa. Hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, aku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar
Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan membuka kita dalam doa pembukaan. Sungguh benar Tuhan, karya-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Terbukti setiap tetesan darah yang tercurah di kayu salib Tuhan, hanya untuk menebus setiap dosa kami. Kami mohon Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang tiada batas dalam kehidupan kami. Kami tak sanggup membalas setiap kasih-Mu itu Tuhan. Di pagi hari ini kami datang dalam kerendahan hati kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang begitu peduli dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap kami datang tidak sama seperti kami pulang. Tetapi kami boleh membawa kemenangan. Kami boleh membawa sukacita. Kami makin diteguhkan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah Allah yang dahsyat. Allah yang hebat. Allah di atas segala raja. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa menyerahkan ibadah Jumat Agung di hari ini 3 April 2026 ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus setiap pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Bahkan juga perjamuan kudus dan setiap kami yang hadir juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang siap menerima berkat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Amin. Baru Satoro. Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan sebab Dia telah mati, Dia telah akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tuhan Allah kekuatanku, Ya penuhi hatiku dengan
Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan. Lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
kita lebih dari pemenang. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa maut dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa maut dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya dia dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa maut dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa maut dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita menyiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengingat setiap kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, serta anugerahnya yang telah menyelamatkan kita.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah apa yang ditaburkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Ya, shalom. Coba bangkit berdiri terlebih dahulu. Mari jangkau 3 sampai 5 orang, bilang ke mereka bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, bersyukur kita bisa ada di pagi hari ini. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik, sambil dipersiapkan dia punya salurannya. Oke. Saudara, kita akan bersama-sama belajar di hari ini dengan sebuah tema yang namanya salib. Katakan sama-sama, salib. Saudara, salib bagi sebagian orang itu adalah sebuah penghinaan. Bagi dunia orang bilang salib adalah sebuah penghinaan. Kenapa? Karena Yesus disalibkan di sebuah tempat yang sangat hina, di mana banyak orang berpikir itu tempat bagi orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ketika orang-orang yang berbuat jahat dan kejahatannya kelas kakap, maka dia pantas untuk disalibkan. Jadi sebagian banyak orang salib adalah sebuah kebodohan, bagi banyak orang salib sebuah kekalahan. Dan bagi banyak orang juga mungkin berpikir salib adalah sebuah simbol saja. Makanya ada banyak orang yang pakai kalung salib, ada pakai hiasan salib di rumah, itu tidak salah. Tapi mereka hanya memaknai itu sebagai sebuah simbol saja. Tetapi saudara, kita mau belajar di pagi hari ini dari Matius 27 dan sebagainya saudara. Kita akan lihat tentang makna salib. Ada 3 bagian penting yang akan kita belajar di pagi hari ini tentang salib, yaitu 3P. P yang pertama saudara adalah penggenapan. Katakan sama-sama penggenapan. Apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Sekali lagi bahwa apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita pasti akan terjadi. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Dan tugas kita hanyalah untuk setia dan percaya serta berjalan dalam rel penggenapan itu. Saudara, masalah waktu itu bisa panjang, bisa lama, bisa singkat, bahkan juga bisa pendek. Kita lihat ketika Yesus berfirman kepada para muridnya, pergilah, nanti kamu akan menemui keledai. Nanti kau bawa pulang keledai itu dan saya akan naik keledai itu. Itu waktu dari Tuhan berbicara sampai kepada penggenapan, itu waktunya sangat singkat sekali. Ketika Yesus juga berbicara kepada para muridnya, pergilah memancing, nanti kamu akan menemukan ikan dan dalam perut ikan itu ada 2 mata uang saudara. Itu juga waktunya dari Tuhan berbicara sampai mereka menemukan uang itu, waktunya juga singkat. Artinya saudara, ketika Tuhan berbicara pasti akan digenapi. Tapi permasalahannya adalah waktunya singkat, menengah, atau agak lama, atau cukup panjang. Ingat, ketika Hana datang ke rumah Tuhan, dia berdoa, dia bergumul supaya mendapatkan anak. Maka kata Imam Eli, nanti pulanglah, tahun depan kau kembali, engkau akan mengandung. Jadi jangka waktu yang diperlukan untuk sebuah penggenapan itu kurang lebih 1 tahun. Waktunya cukup panjang. Tetapi saudara, ketika kita berbicara tentang salib, itu sebuah penggenapan yang tidak singkat. Ketika Tuhan berfirman dalam Kejadian ketika manusia berbuat dosa, maka Kejadian 3 ayat 15 itu menjelaskan bahwa nanti ada peristiwa penyelamatan di tiang salib. Dan waktu dari Kejadian sampai dengan Matius pasal 27 tentang Yesus disalib itu waktunya, rentannya sangat lama sekali. Tetapi intinya, mau panjangkah, mau lamakah, mau pendekkah, mau singkatkah, pasti apapun yang Tuhan sampaikan,
pasti akan digenapi. Dan kita tidak pernah tahu kapan akan digenapi. Tugas kita adalah hanya setia dan juga percaya, serta kita terus berjalan dalam rel penggenapan yang Tuhan siapkan bagi kita. Contoh saudara, Tuhan siapkan sebuah penggenapan, kalau engkau setia, maka engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ulangan pasal 28. Kalau kita berjalan dengan kesetiaan, dengan sebuah ketaatan, maka kita sedang berjalan kepada penggenapan Tuhan. Tetapi saudara, ketika Tuhan berfirman, kalau kamu taat akan diberkati, tetapi kamu berjalan di luar ketaatan, maka percayalah barang itu tidak akan pernah tergenapi dalam kehidupan kita. Makanya kita harus berjalan dalam rel penggenapan itu. Coba kita lihat firman Tuhannya saudara, bagaimana Tuhan menggenapi apa yang telah dia sampaikan dalam perjanjian lama. Markus 15 ayat 28. 1, 2, 3. Demikianlah genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara, pesan ini telah disampaikan jauh sebelumnya melalui Nabi Yesaya. Bahwa nanti ketika Yesus disalibkan, itu dia tidak terhitung lagi. Bahkan wajahnya pun tidak nampak. Kenapa? Karena begitu mengerikan apa yang akan dialami oleh Yesus. Bahkan wajahnya pun tidak nampak. Tetapi lihatlah proses penggenapannya begitu panjang. Dari Yesaya sampai kepada Markus pasal yang ke-15. Kita next lagi. Yohanes 19 ayat 24. Kita akan membaca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Injil sinoptik saudara. Bagaimana itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Hanya mereka menceritakan dari sudut pandang yang berbeda. Yohanes 19 ayat 24, 1, 2, 3. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu dilakukan prajurit-prajurit itu. Lihatlah sampai kepada bagian detail-detailnya tentang bagaimana mereka akan membagi-bagikan pakaian atau jubah Yesus. Itu semua telah tertulis dan semua akan digenapi di dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru ketika Yesus disalibkan. Kita next lagi ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia. Supaya apa? Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Lihatlah saudara. Ketika Yesus disalibkan, ada sebuah peristiwa di mana semua tulang-tulang dari para penjahat yang disalibkan itu dipatahkan dengan sebuah tujuan untuk memastikan apakah mereka sudah mati atau belum. Kedua orang yang di samping Yesus semua kakinya dipatahkan. Tetapi saudara, ketika mereka melihat Yesus, ketika mereka hendak mematahkan, akhirnya mereka berubah pikiran, mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Tetapi mereka akhirnya hanya menombak lambung Tuhan Yesus dan mengalirlah air dari lambungnya. Dan semua peristiwa itu semua sudah dicatat di dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru khususnya ketika Yesus disalibkan, semua itu hanyalah sebuah penggenapan. Artinya apa saudara? Ketika kita berbicara tentang salib, kita bicara tentang penggenapan. Saya percaya bahwa ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang telah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa sepertinya Tuhan lupa. Tuhan lalai akan janjinya. Kita berdoa, Tuhan saya percaya bahwa Tuhan akan pulihkan keluarga saya. Kita berdoa. Dari tahun ke tahun tinggal berdoa sampai orang bilang berdoa di situ, tetapi tidak ada perubahan-perubahan. Bukan makin baik, justru kita mendapati keluarga kita makin
parah. Kita percaya bahwa Tuhan berjanji bahwa anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Tetapi kita melihat sebuah fakta dalam kehidupan kita, di mana kita berusaha sepertinya gagal terus. Cari pekerjaan sana sini tidak diterima. Sudah berapa banyak lamaran yang kita berikan dan semua tidak diterima. Bahkan kalau kita hitung-hitung jumlah uang yang kita keluarkan untuk membeli map, print dan lain sebagainya cukup besar. Tetapi nihil yang kita terima. Kita berpikir sepertinya Tuhan tidak akan pernah menggenapi janjinya. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam dunia pendidikan. Kita percaya bahwa Tuhan akan kasih hikmat, kasih kepintaran kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukankah itu janji Tuhan? Tetapi yang kita dapati bahwa nilai kita pas-pasan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Tuhan lalai akan janjinya? Atau justru kita sendiri yang tidak mau berjalan dalam rel penggenapan tersebut. Ingat, saya sampaikan di awal tadi bahwa Yesus pasti akan menggenapi firman-Nya, tetapi kita harus berjalan dalam rel penggenapan. Kalau Tuhan berjanji bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, maka sebagai anak-anak Tuhan yang sedang belajar, dia harus berjalan bukan hanya dengan takut akan Tuhan, tapi berjalan dengan cara belajar, saudara. Karena 1 tambah 1 tidak muncul di Alkitab, saudara. Tapi muncul daripada kita belajar. Nanti Tuhan akan memberikan hikmat di dalamnya. Supaya kita diberikan kemampuan untuk bisa mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Setiap detail-detail pelajaran mungkin kimia kah, fisika kah, mungkin tidak muncul di Alkitab. Tetapi kita tahu prinsipnya bahwa kita mesti berjalan dalam rel penggenapan itu. Jadi mau tidak mau kita mesti belajar. Satu kali saudara, waktu saya jadi pengerja di gereja GBDI, saya punya bapak gembala itu dosen. Dan saya disuruh memeriksa hasil ujian. Saya kaget, kenapa? Karena semua hasilnya tuh jelek sekali. Saya tanya, Om, kenapa hasilnya jelek-jelek semua? Ya bagaimana mau bagus hasilnya? Waktu mau ujian bukannya belajar tapi berpuasa. Ketika kau berpuasa tidak akan memunculkan semua mata pendidikan yang kita pernah pelajari. Tetapi caranya adalah dengan kita belajar. Kalau engkau mau pintar, menggenapi janji Tuhan, belajarlah dan takut akan Tuhan. Itu satu kesinambungan, satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah. Engkau yang punya usaha, jangan pernah berharap bahwa Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupanmu, dalam sebuah kesuksesan, kalau engkau tidak pernah berusaha dan bekerja keras. Orang lain bangun buka toko jam 7, jam 8 sudah buka. Lah kita buka jam 10, tutup jam 2 siang. Ya apa yang mau didapat? Kita mesti bekerja keras. Kenapa? Di atas bekerja keras itu maka Tuhan akan menambahkan sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya keberhasilan. Dan Tuhan akan menggenapinya. Engkau yang mungkin belum punya pekerjaan, kau bergumul supaya punya pekerjaan. Ya jangan cuma tinggal di rumah, datang ke ibadah, tolong doakan ya supaya saya dapat pekerjaan. Saudara, kalau kita tidak pernah berusaha, tidak akan pernah mendapat pekerjaan. Usaha itu banyak saudara. Mungkin dengan cara kita networking, berjejaring, punya teman yang banyak. Itu cara mungkin yang Tuhan bisa berikan sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin juga dengan cara mungkin sibuk-sibuk di handphone kita, tidak lihat film-film yang lagi viral. CEO sedang menyamar menjadi tukang kebun, bukan itu. Tetapi kita mencari loker-loker pekerjaan. Cari informasi pekerjaan. Supaya apa? Supaya mendapatkan pekerjaan. Karena pekerjaan tidak turun dari langit. Tetapi kita mesti bekerja mencari untuk mendapatkan sesuatu. Dengarkan baik-baik bahwa Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Amin. Bilang ke sebelah, kawan, Tuhan akan genapi firman-Nya. Untuk waktunya tidak pernah tahu. Saudara, waktu kami menikah,
Seperti pada umumnya ketika orang berumah tangga maka mereka merindukan lahirnya seorang bayi di tengah-tengah keluarga mereka. Tetapi kami berdoa, tinggal berdoa, berpuasa, tinggal berpuasa. Bukan anak yang Tuhan berikan, penyakit yang Tuhan berikan dalam tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi apakah kami berhenti untuk berdoa? Tidak. Kami terus berdoa, sampai akhirnya di tahun yang ke-9 baru Tuhan mempercayakan seorang anak kepada kami. Waktunya panjang, 9 tahun untuk saya menunggu. Tetapi itu masih kurang lama. Ketika saya berdoa supaya saya bisa berjumpa dengan papa saya yang sudah meninggalkan dari usia 6 bulan, saya berdoa. Dan Tuhan menggenapi baru berapa tahun? Setelah 27 tahun baru berjumpa dengan papa saya. Dan itu perjumpaan pertama dan perjumpaan terakhir dengan papa saya. Kami pernah berdoa, pagi saya berdoa, Tuhan, aduh ini terada uang ini Tuhan, tolong kah? Siangnya langsung dijawab oleh Tuhan. Ada kalanya penggenapan itu cepat dan itu mengenakan sekali kalau penggenapannya cepat. Tetapi kalau penggenapannya lama itu yang bikin malas. Tapi percayalah pasti Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Amin. Saudara, ada yang di sini punya karet apa rambut kah apakah? Oke, ibu pinjam kah? Tidak apa-apa, ibu tak bongkar sedikit tidak apa-apa. Oke. Wah, tidak bisa tuh bukan karet itu, namanya itu. Ada yang punya karet pinjam sebentar. Oke. Saudara, inilah sebuah ilustrasi penggenapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa saudara, ini berdoa Tuhan tolong supaya saya punya doa dijawabkah? Kita berdoa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Sebenarnya di minggu keempat Tuhan akan jawab. Tapi ketika kita sudah mulai ragu, kayaknya Tuhan tidak mungkin jawab. Sepertinya itu mustahil, kita mulai undur. Dan akhirnya penggenapan belum terjadi. Terus kita diingatkan lagi, mungkin ada firman Tuhan, kita diingatkan, kamu harus percaya bahwa Tuhan akan berkati engkau. Tuhan akan genapi, kita mulai berdoa lagi. Kita berdoa 1 tahun, 2 tahun kok tidak ada perubahan, 3 tahun. Sebenarnya di tahun yang ketiga lebih 1 hari Tuhan akan genapi firman-Nya. Tapi di tahun yang ketiga kita sepertinya memang ini bukan buat saya. Akhirnya kita berhenti berdoa. Dan akhirnya penggenapan tidak akan terjadi. Tetapi yang Tuhan mau, mari kita terus percaya. Percaya bahwa ada waktunya Tuhan, ada momentumnya Tuhan. Karena apa? Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan percayalah dan teruslah berjalan dalam rel penggenapan itu sampai kapan? Sampai penggenapan itu terjadi. Sampai karet itu menjadi putus. Waktunya kapan? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Tugas kita apa? Percaya dan berjalan dalam rel penggenapan Tuhan. Itu P yang pertama, makna salib. Makna yang kedua adalah 1, 2, 3. Pelayanan. Kurang semangat. 1, 2, 3. Pelayanan. Kita akan baca nilainya bersama-sama. 1, 2, 3. Pelayanan bukan berdasarkan kondisi hati dan keadaan, melainkan sebuah ketetapan hati. Dan Yesus melakukannya sampai akhir melalui telinganya. Coba kita lihat firman Tuhannya. Lukas 23 ayat 42. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara lihatlah bahwa pelayanan itu bukan masalah kondisi hati. Kalau moodnya lagi baik kita melayani. Kalau lagi senang kita melayani. Kalau lagi diberkati kita melayani. Kalau lagi suasananya bergembira kita melayani. Tetapi ketika mungkin suasana hatinya sedang tidak baik kita tidak mau melayani. Ketika mungkin sedang ada penderitaan, kita tidak mau melayani. Ketika mungkin sedang ada masalah, kita berhenti melayani. Tidak. Yang namanya pelayanan itu harus dikerjakan. Mau senangkah, mau tidakkah, kita harus siap untuk melayani. Biasanya kalau wanita kan ada namanya kondisi-kondisi di mana dia punya emosi tidak stabil. Orang bilang
ketika PMS saudara. Makanya bapak-bapak kalau lagi jadwalnya mama PMS jangan bikin gerakan tambahan karena nanti bisa masalah. Barang yang kecil saja bisa dong bertengkar. Kenapa? Karena kondisi hatinya, psikologisnya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saudara yang namanya melayani, kau mau PMS kah, kau mau PMK kah atau apapun namanya saudara, tidak ada pengaruhnya. Kalau melayani itu sebuah ketetapan hati. Siap tidak siap, mesti siap. Dan salib itu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu melayani sampai akhir hidupnya. Ketika dia sedang disalib, dia sedang menderita, sedang mengalami sebuah kesakitan yang begitu mengerikan. Bayangkan ada begitu banyak luka-luka dalam tubuhnya. Saudara, kalau kita punya luka tergores atau mungkin punya luka karena terbakar, kalau kena keringat bagaimana? Sakit, pedis, tambah kena angin lagi, semeriwing-semeriwing situ saudara. Tidak mengenakan. Bayangkan ada begitu banyak luka dari kepala sampai kaki dalam tubuh Yesus. Artinya harusnya dia berfokus kepada kesakitannya. Dia berfokus kepada penderitaannya. Dia berfokus kepada sesuatu yang melukai hatinya. Tapi lihatlah saudara, di tengah-tengah dia menderita, orang yang di sebelahnya dia bilang begini, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang di sebelahnya. Saudara, tidak mudah loh mendengarkan orang. Kadang-kadang bapak-bapak itu suka lemah dalam mendengarkan. Apalagi kalau ibu-ibu sudah mulai bercerita. Karena ibu-ibu kan suka bercerita. Bahkan ada sebuah survei bahwa seorang wanita itu setiap hari harus mengeluarkan kata-kata sebanyak 15.000 kata. Itu normalnya. Kalau perempuan cerewet ya lebih daripada itu. Biasanya ibu-ibu suka bercerita ketika pulang dari manakah atau mungkin ketika suami pulang kah, doang kan bercerita. Kadang-kadang suami mulai mengantuk. Dan akhirnya suami bilang gini, kok cerita sudah? Saya dengar, tiba-tiba sudah mulai hilang dan bunyi. Yang paling ditakutkan adalah begini. Kau dengar? Saya dengar. Coba kau ulang apa yang kau bicara. Itu selesai saudara. Coba kau ulang. Mau sudah senyap jadi bagaimana mungkin kita mau dengar saudara. Tapi lihatlah di tengah-tengah kelelahannya. Di tengah-tengah keletihannya. Yesus masih memberikan telinganya untuk melayani seorang yang membutuhkan sebuah pertolongan. Saudara, telinga juga bagian daripada pelayanan. Tidak hanya di mimbar saja. Ketika ada orang yang punya masalah datang kepada kita, mereka curhat sama kita, itu bagian daripada pelayanan. Karena tidak semua orang mau mendengar. Kebanyakan orang maunya bercerita dan mau didengar, tapi tidak mau mendengar. Kondisi fisik Yesus tidak ideal untuk melayani. Kondisi psikologisnya tidak ideal untuk melayani. Tetapi dia mengajarkan kepada kita bahwa salib itu berbicara bagaimana dia melayani sampai akhir. Bukankah dia meninggalkan surga yang nyaman itu? Dia datang bukan sebagai seorang raja. Dia datang sebagai seorang apa? Seorang hamba. Seorang hamba yang melayani. Baru kita siapa? Mau bikin diri mau dilayani. Tanya sebelah, kawan kok siapa jadi? Jangan bikin diri inti begitu kan. Kadang-kadang ketika di sebuah gereja, ketika dia punya andil cukup besar di gereja, dia mungkin kasih persembahan paling banyak, mau dilayani dengan gaya VVIP gitu. Kalau sakit harus dikunjungi yang nomor 1. Tetapi ketika ada pelayanan nyapu-nyapu, dia tidak mau terlibat. Kok siapa? Bukan berarti kok kasih uang besar, kok mau apa jadi bos di gereja, tidak bisa seperti itu. Atau mungkin gembala. Mentang-mentang dia gembala jadi dia mau perintah-perintah jemaatnya, tidak bisa. Karena kadang-kadang jujur saudara kita punya spirit bos. Apalagi kita yang kakak-kakak biasanya suka perintah adik-adik begitu. Tolong bikin begini, tolong bikin begini. Adik kan cuma siap kakak, tidak bisa melawan jadi.
Kadang-kadang juga itu masuk di gereja. Ketika kita jadi senior, kita tinggal perintah-perintah. Aku bikin begini. Tidak bisa saudara. Yang namanya melayani itu harus muncul dari kehidupan kita. Bilang sebelah kawan, kau harus melayani. Makanya saudara di kita punya gereja, ingat kita punya core value ada 4. Yaitu FAST. F-nya apa? Family, kita semua adalah keluarga. A, appreciation, kita belajar untuk mengapresiasi. Yang ketiga, S apa? Serving. Di mana setiap kita harus menjadi pelayan. Dan tidak boleh ada jemaat-jemaat yang nganggur. Yang keempat adalah totalitas. Supaya kita melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Bisa mendorong setiap kita, mari kita belajar apapun kondisi hati kamu. Satu kali saudara, saya punya pengalaman, saya pacaran dengan saya punya istri itu 7 tahun saudara. Kemudian tiba-tiba kita putus, hati ini hancur sekali. 7 tahun kita membina hubungan yang spesial, tiba-tiba kandas di pertengahan jalan. Waktu saya lagi sedih-sedihnya saudara, galau-galaunya tiba-tiba ada jemaat yang meninggal. Dan gembala saya bilang, Pak Yan, kau pimpin acara pengucapan syukur. Bapak, saya perlu dihibur Bapak, saya lagi sedang sedih. Tidak, kau pimpin pengucapan syukur. Tuhan, ini harusnya saya lagi harusnya dihibur. Tetapi tidak, di hari itu saudara, saya tetap harus memimpin ibadah pengucapan syukur. Di tengah situasi hati saya sedang terluka. Tidak penting, karena yang namanya pelayanan tidak melihat kondisi hati. Mau sedih kah, mau suka kah, tetap harus melayani. Mau punya masalah kah, tidakkah harus melayani. Mau hujan kah, mau badai kah, tetap melayani. Kadang-kadang karena cuaca juga pengaruh untuk pelayanan saudara. Kalau cuaca bagus, tolong tembak, bisa pergi pelayanan. Tapi ketika cuaca terlalu bagus, tapi coba kalau untuk dunia, oke, hari ini adalah hari wawancara ya. Jam 10 pagi siapkan pakaian ini nih. Saudara mau hujan badai juga, tolong pergi untuk wawancara. Tapi untuk Tuhan, jadi mari apapun kondisi hatimu, apapun keadaanmu, saya bahkan punya prinsip. Selama saya masih bisa berjalan, saya akan pergi untuk melayani. Satu kali waktu kami masih di gereja di Padang Bulan, ada jemaat Tuhan yang dia sakit kanker payudara dan sudah hampir saja menunggu Tuhan panggil. Tetapi saudara, dalam keadaannya yang tidak mungkin dia bergerak, dia berjalan, dia bilang, Pak Pendeta, saya bisa ikut komsel online kah? Oh bisa. Jadi kami komsel onset, semua onset, hanya ibu yang online dengan cara saya live di WA begitu, satu hubungan di WA sehingga dia bisa mengikuti komsel berjalan. Lihat. Di tengah-tengah keadaannya yang hampir saya tidak bisa bikin apa-apa, dia berusaha. Dan mari kita belajar untuk melayani. Sampai kapan? Sampai akhir. Seperti Yesus yang melayani sampai akhir. Kita akan baca nilai ini. 1, 2, 3. Ketika capek, jenuh, menderita, maka lihatlah salib. Maka kita akan menemukan teladan yang membawa kekuatan yang baru. Saudara, saya pernah khotbah tentang namanya extra power, kekuatan ekstra. Kita sering lihat film, ada namanya pahlawan-pahlawan dan juga ada namanya penjahat. Di tengah-tengah mereka sedang berperang saudara, sepertinya pahlawan ini sudah mau kalah, sudah habis-habisan. Tidak punya tenaga lagi, tiba-tiba dia ingat dia punya bangsa kah, ingat dia punya anak kah, tiba-tiba ada kekuatan ekstra yang muncul. Sehingga dia dimampukan bisa comeback mendapatkan kemenangan. Sama dengan kita. Ketika kita melayani tidak dipungkiri saudara. Pasti ada masa-masa kita mungkin capek. Mungkin jenuh. Apalagi di gereja kita saudara. Yang tinggal taputar dengan orang-orang yang sama terus. Mungkin kita capek. Saya lagi. Terhadap orang lain kah? Memang terada jadi. Makanya kita terus gitu kan. Ada kalanya capek, jenuh, menderita. Apalagi yang kerja-kerja gitu kan. Kalau kita ini agak sedikit enak pendeta saudara. Kenapa? Karena kita memang fokusnya melayani. Yang saya acung jempol dengan jemaat-jemaat orang. Kenapa? Dari pagi dong sudah kerja sampai
sore. Habis sore lagi, aduh Tuhan ini mau tidur kah, mau latihan di gereja. Mereka berani berharga, sacung jempol, sekalah jauh dan mereka. Ya kakak Lia hari ini juga luar biasa. Habis ini tadi masuk absen dulu di bandara untuk pergi pelayanan, habis pelayanan tembak lagi ke bandar lagi, kerja lagi. Mungkin capek, tetapi saudara ketika engkau capek, engkau lelah, lihatlah salib. Di situ engkau akan belajar. Dan engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan saja melayani, masakan kita justru mau dilayani. Sekali lagi, kalau Tuhan yang adalah Raja itu, dia mau melayani, masakan kita mau dilayani. Itu P yang kedua. P yang pertama apa? Penggenapan. Salib bicara mengenai penggenapan. P yang kedua adalah pelayanan. P yang terakhir saudara, yaitu pembelaan. Lukas 23 ayat 47 kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Lihatlah. Orang-orang yang awalnya terlibat dalam penyaliban Yesus, baik mereka orang-orang yang menghina, orang-orang yang melecehkan, orang-orang yang menyiksa Yesus, bahkan orang-orang yang memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Ketika Yesus disalibkan, Yesus mati, ada gempa bumi terjadi. Dan bait suci terbelah menjadi dua. Apa yang terjadi? Tuhan membela. Sungguh orang ini adalah orang benar. Lihat, yang bicara adalah kepala pasukan. Kepala pasukan sadar dengan betul bahwa salib itu tempatnya orang-orang jahat, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang tidak layak. Tetapi ketika melihat dengan sendiri bagaimana Tuhan berperkara, Tuhan membela, dia baru sadar, sungguh benar, ini adalah Allah. Yesus tidak pernah membela. Bahkan berulang kali dia tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia diadili, ketika dia difitnah. Karena percuma saudara dibela. Karena dia tidak akan mengerti sebuah kebenaran. Tetapi pada akhirnya Allah Bapa sendiri yang membela Yesus. Dan semua orang di situ, baik kepala pasukan, semua orang yang hadir, para prajurit, semua baru ngeh, sungguh benar ini adalah anak Allah. Nanti pulang lihat Matius 27 ayat 24, Lukas, Markus 15 ayat 39 itu menjelaskan bagaimana pembelaan Allah Bapa terhadap Yesus. Saudara, kita baca nilai ini. 1, 2, 3. Kebenaran bisa saja dibuat seperti salah. Namun kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Saudara, orang mencoba membuat bahwa Yesus itu salah. Yesus itu berdosa, dia penjahat kelas kakap. Maka tempatnya adalah salib. Orang mencoba membuat Yesus salah. Dan men-setting, menciptakan sebuah informasi bahwa Yesus salah. Tetapi yang namanya kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Ketika orang berkata, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Saudara, mungkin ada kalanya kita akan direndahkan. Ada kalanya kita akan dihancurkan. Dan ada kalanya kita akan dimatikan karakter kita. Namun ingat, ada waktunya Tuhan akan membela kehidupan kita. Ada kalanya saudara, teman-teman yang dekat dengan engkau, orang bilang, teman makan teman. Dia baik sekali dengan kita, tapi tiba-tiba dia berpaling dan dia berkhianat. Ingat tema kemarin di Taman Getsemani tentang pengkhianatan. Yang mengkhianati Yesus bukan hanya Yudas saja, bukan hanya Petrus, tetapi semua muridnya meninggalkan dan mengkhianati Yesus. Ingat, ketika Yesus ditangkap, satu batang hidung pun tidak ada yang bersama dengan Yesus. Semua lari meninggalkan Yesus. Saudara, ada kalanya orang-orang yang dekat dengan kita akan mungkin merendahkan kita. Ada kalanya kita punya keluarga besar akan merendahkan kita, akan menghancurkan kita. Atau mungkin akan membuat pembusukan-pembusukan
dengan cerita yang terbaik. Oh, Pak Pendeta tuh orangnya begini, begini, begini. Bisa jadi. Tetapi ingatlah baik-baik. Ketika engkau direndahkan, ketika engkau dihancurkan, maka Tuhan yang akan membela kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yusuf, dia punya mimpi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi orang yang besar. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia punya kakak-kakak mencoba mematikan mimpi itu. Dia punya keluarga sendiri yang harusnya mendorong, menopang supaya mimpi itu diwujudkan. Tapi ternyata tidak. Justru mereka punya keluarga sendirilah yang menghancurkan semuanya. Tetapi apa? Tuhan yang bela. Tuhan yang bela. Akhirnya apa? Dia muncul menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia pernah difitnah. Dia tidak pernah mau tidur dengan si istri Potifar. Tapi difitnah bahwa dia adalah laki-laki yang mesum. Dia dimasukkan ke penjara tanpa sebuah pengadilan. Tetapi Tuhan bela. Ketika orang yang menjadi juru minum raja. Dia mempromosikan Yusuf. Itulah pembelaan yang Tuhan buat Yusuf. Daud saudara. Dia juga pernah dihancurkan. Pernah difitnah. Bahkan dia menjadi DPO. Daftar pencarian orang di seluruh tanah Israel. Saul mulai membuat sesuatu informasi yang sesat tentang Daud. Dan Daud lari dari gua ke gua. Tetapi lihatlah Tuhan yang bela. Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang terjadi? Mereka orang-orang yang jujur. Orang-orang yang punya dedikasi yang sangat tinggi untuk pekerjaan. Mereka orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi justru lawan-lawan politiknya saudara. Itu akhirnya menjerumuskan mereka. Membuat sebuah peraturan yang akhirnya membuat mereka harus dimasukkan dalam perapian yang menyala-menyala. Tetapi Tuhan bela. Tuhan menolong mereka. Bahkan ketika Tuhan menolong mereka, apa yang terjadi? Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu dijadikan Allah yang disembah oleh seluruh orang Babel. Daniel, dia pun dijebak saudara. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan bela. Dan Tuhan mengatupkan semua singa-singa yang sedang ada di dalam gua itu. Begitu dia diangkat dari gua. Dan orang-orang yang memfitnah dia dimasukkan belum sampai turun ke dasar gua. Langsung diterkam oleh singa. Bukankah itu Tuhan yang bela? Amin. Jadi percayalah saudara, bahwa Tuhan pasti akan bela kehidupan kita. Dunia mulai mencoba menghancurkan kita. Dan Yesus sudah mengalaminya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan bela setiap kehidupan kita. Amin. 3P yang kita belajar tentang salib. Yang pertama adalah penggenapan. Yang kedua adalah pelayanan. Yang ketiga adalah pembelaan. Kita bangkit berdiri. Pemain musik bisa maju ke depan. Kakak Johan bisa main musik. Janjimu seperti fajar pagi hari. Saudara, fajar itu memberikan sebuah contoh bahwa ada waktunya dia pasti akan bersinar. Matahari tidak pernah terlambat untuk bersinar. Janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam janjimu.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang ku tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih. Saudara, mungkin di hari ini kau merasakan bahwa sepertinya Tuhan lalai akan janjinya. Mungkin kau merasa bahwa sepertinya Tuhan lupa akan setiap firman yang Dia sampaikan. Tetapi lewat Jumat Agung, ketika engkau memandang salib, itu sebuah bukti bahwa Tuhan pasti akan menggenapi setiap janjinya. Tuhan tidak akan pernah lalai akan setiap janji-janjinya. Bahkan mungkin juga engkau pernah dihianati, atau mungkin di hari ini ada orang-orang yang mencoba menjatuhkan saudara. Di depan banyak orang kau dipermalukan, sehingga kau mungkin malu untuk datang karena sudah tidak punya muka lagi di tempat itu. Tetapi dengarkan baik, janjinya akan membela kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Dia. Dibiarkan jatuh, Dia akan turun tangan sendiri membela kehidupan kita. Yang Tuhan mau hanya satu, mari terus percaya dan berjalanlah dalam rel penggenapan itu. Mari dengan iman katakan sama-sama, janjimu. Janjimu seperti fajar. Amin. Yang tiada Mari angkat tangan saudara sebagai simbol bahwa engkau mau percaya kepada Tuhan. Sungai yang mengalir, yang tiada pernah. Janjimu, janjimu pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih. Tuhan, kau tahu setiap tangan-tangan yang terangkat ataupun hati yang terangkat. Hamba berdoa, biarlah Tuhan menggenapi janjimu atas setiap kehidupan kami. Kami juga percaya Tuhan akan menolong kami untuk terus setia melayani Tuhan apapun kondisinya. Dan kami percaya Tuhan akan bela. Tuhan akan bela. Tuhan akan bela kami di depan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mengundang petugas yang telah ditetapkan untuk bisa maju ke depan. Saudara, GKN mengenal sistem perjamuan kudus terbuka. Artinya siapapun yang percaya kepada Yesus, mereka berhak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami manusia berdosa. Kami mohon Tuhan layakkan kami, Tuhan pantaskan kami untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan biarlah ini bukan hanya seremonial atau formalitas, tetapi kami benar-benar memaknai karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena salib-Mu ku hidup.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Yang sudah mendapatkan bisa bangkit berdiri. Mujizatmu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu. Oh, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu kami hidup Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Saudara, apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur perjamuan? Baik, kalau semua sudah mendapatkan, mari kita angkat roti di tangan sebelah kanan kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan kita. Tubuh yang suci, tubuh yang kudus, tubuh yang mulia, yang harus terpecah-pecah karena setiap pelanggaran kita. Dia ingin mengajarkan sebuah arti bahwa ketika dia berbicara, pasti dia akan menggenapinya. Pengorbanannya menjadi sebuah bukti bahwa dia rela menyerahkan nyawanya hanya untuk membela kehidupan kita. Kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari silakan makan. Mari mengucap syukur untuk tubuh yang terpecah atas karena pelanggaran kita. Mari angkat cawan di tangan sebelah kanan kita. Cawan yang berisi anggur yang merupakan lambang darah Tuhan kita. Darah yang suci, darah yang kudus yang harus mengalir untuk memberikan sebuah teladan bahwa dia rela melayani sampai akhir kehidupannya. Dan darahnya itulah yang akan memulihkan kita, menyembuhkan kita. Kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari silakan minum.
Mari mengucap syukur untuk setiap darah yang tercurah. Tuhan terima kasih, mari bersyukur buat kebaikan. Tuhan kami bersyukur Tuhan, setiap kutuk Tuhan gantikan menjadi berkat. Kami bersyukur Tuhan, keterikatan Tuhan gantikan dengan kelepasan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, setiap pintu yang tertutup Tuhan gantikan dengan pintu yang terbuka. Karena Engkaulah pintu itu sendiri. Kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan oleh bilur sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh memaknai pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengambil amplop, boleh dipersiapkan persembahannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap taburan firman Tuhan. Kami juga akan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kami ini boleh dapat berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita mau pujikan pujian yang berkata, begitu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan Kau telah mati dan disalib buat setiap kami.
Dan saat ini Tuhan yang berdoa buat pemerintah kami, Tuhan memberkati pemerintah kami, berikanlah hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami, biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan kami percaya lewat kehidupan kami ada banyak orang boleh diselamatkan. Kami juga berdoa untuk besok ada sal, Tuhan menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga untuk ibadah Paskah di hari Minggu, kami berdoa Tuhan menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan sertai, tibakan di rumah dengan selamat. Mari umat Tuhan, arahkan tanganmu dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa kasih, Bapa terima kasih, oh. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak dan saya serahkan kepada sekretaris.